ya terjun langsung di sekolah-sekolah berstandar internasional gitu? Peluangnya sangat besar sekali. Okay. Jadi kalau kita S2 ya, jadi kadang kita mencari juga dari mulai S1 gitu ya. Kalau boleh dibilang dari sejak S1 pun ada perbedaan lah, karena saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pilovers, selamat bertemu kembali bersama saya Teh dan rekan saya Aisyah dalam acara Podupi Podcast PAUD UPI, inspiratif dan motivatif. Luar biasa sekali ya. Oke, sesuai dengan warna baju kita Teh. merah merona ya. Merah merona harus penuh dengan semangat Oke. baru, ceria baru, tahun baru. Oke, ya Aisyah, hari ini sangat semangat sekali ya. Ya. Kenapa coba? Karena kita mau ada diskusi, ngobrol bersama seorang sangat luar biasa terkait topik yang sangat luar biasa juga. tentu saja Oke. setiap yang datang ke sini pasti luar biasa Luar semua ya. biasa. Kita mendatangkan narasumber yang luar biasa, yaitu Oke. kepala sekolahnya langsung loh Oke, Teh. kepala sekolah di sekolah internasional. Iya, di sekolah Oke. internasional. Nah, beliau ini juga sebagai alumni S2 PAUD UPI. Oh, oke, alumni juga Iya, ternyata. alumni juga, Teh. Dan dengar-dengar narasumbernya juga seseorang yang sangat berprestasi ya Teh ya. Nah, betul Nah. sekali. Jadi bukan kepala sekolah biasa ini ya, kepala betul. sekolah luar biasa. Oke. Karena beliau ini pernah mendapat juara 3 sekolah berprestasi di kota Cirebon ya. Oh, Ya. luar biasa. Oke. Teh, udah nggak sabar Teh. Langsung Ayo sapa kita yuk. sapa yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Teh Ibunya Aisyah. juga ceria sekali. ceria, semangat. hari Ini lihat intinya anchornya semangat sih. Oh, karena narasumbernya juga sudah sangat luar biasa, jadi menular semangatnya. Oke. Menularkan semangat bagi kita. Iya, harus Oke. semangat. Tahun Harus baru. semangat. Betul. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, Iya, oke. Kelihatan ya senang-senang. Teh Aisyah ya segar. Segar bugar. Oke. Ibu tadi sudah diucapkan juga oleh Teh Aisyah bahwa tema kita kali ini adalah terkait potensi kerja mahasiswa di sekolah internasional. Nah, penasaran sekali nih dengan ibu kita yang cantik ini. Kira-kira nih penasarannya adalah sejak kapan sih bisa menjadi seorang leader di sekolah internasional? Oke, pertama-tama saya perkenalkan dulu ya. Oke, siap. Nama saya Intani Prajaswari, biasa dipanggilnya Miss Intang kalau di sekolah sih. Pertama menjadi guru sih 2003, kemudian jadi head of koordinator ya, head of teachers itu dari 2003 sampai sekarang, sampai 2022. Iya. Gitu, jadi ya lumayan ya, berarti hampir 19 tahunan lah ya. Oh, Sudah lama sekali. Iya, sudah lama Dan itu sekali. awalnya bagaimana bisa? Apakah ada proses yang panjang begitu ya? Iya. Kayak saya apakah tiba-tiba Nah, begitu? ini Iya. sebenarnya juga cukup menarik dan ini dijadikan salah satu sebenarnya keinginan saya untuk meneliti juga gitu. Jadi untuk tadi misalnya disebutkan sekolah internasional, sebenarnya tidak internasional, bukan dari embassy tapi sekolah atau kita sebut PAUD saja ya. PAUD berstandar internasional, artinya dia memakai kurikulum nasional dan kurikulum dari luar, atau sekolah-sekolah franchise yang memang kurikulumnya dari luar gitu. Jadi sekolah yang berstandar internasional. Tapi kalau sekolah-sekolah yang dari embassy sih itu baru disebut PAUD internasional gitu. Oh, oke, jadi Tapi udah kurang lebih standar sama. internasional Iya, begitu ya? standarnya standar internasional. Kalau sekarang dari kementerian kita ada sebutan Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK). Nah itu dari PAUD juga, Oh, sudah mulai dari iya. PAUD. Tapi memang kebetulan di sekolah yang saya pimpin belum sampai SPK, yang PAUD TK-nya baru SD-nya saja. Gitu. Kalau sekarang sih bertugas di KB TK SD Kinderfield Highfield School Cirebon, gitu di Cirebon. Ih, luar biasa. Itu jadi kepala sekolahnya Iya. Teh Aisyah. Tadi Teh Aisyah juga sempat nanya, ibu ini jadi kepala sekolahnya apakah sebelum Nah, sebelum kuliah? S2, apakah sesudah menjadi alumni gitu? Nah, Oh, gitu. penasaran banget. Sebenarnya waktu 2010 saya sempat ngambil S2 PAUD juga di Iya. salah satu universitas negeri juga. Hanya saat itu tidak selesai tuh, nggak sampai selesai. Kemudian ada satu keinginan dan sepertinya keharusan dan kebutuhan gitu, Iya. bahwa
kalau kita menjadi kepala sekolah itu dari pemerintah sudah memberikan sertifikasi, artinya Iya. harus sudah profesional, kita harus terus meningkatkan lagi kompetensi kita. Memang untuk S1 sih tidak linear karena bukan dari pendidikan. Iya. Dan jadi merupakan suatu keharusan, bukan mengejar sertifikasi, tapi memang kita harus menambah ilmu yang memang nanti akan diaplikasikan ya di tempat kita. Jadi sebelum sudah jadi kepala sekolah, sebelum kuliah di UPI gitu. Oh, hebat sekali Jadi ya. kan tadi Iya. sebetulnya sudah lama Makanya ya. pulang pergi Cirebon Bandung. Walaupun sebenarnya orang Bandung, cuman diboyong ke Cirebon jadi sekalian mudik. Mudik sekalian, Iya. oke. Oke, Teh Aisyah, banyak sekali tadi yang ingin ditanyakan. Coba Nah. kira-kira apa lagi Teh Aisyah? Nah, tadi kamu itu penasaran Ibu ya kan, Ibu sebagai kepala sekolah tuh sudah terjun langsung gitu ke lapangan. Nah, apakah Ibu setuju dengan perbedaan antara sekolah internasional dan sekolah yang Biasa. nasional atau yang biasa Biasa. gitu? Menurut Ibu itu perbedaannya apa gitu Bu yang bikin beda antara? Sebenarnya kan dari pemerintah sendiri, apalagi ada desentralisasi kan memperbolehkan semua masyarakat untuk bisa membuka suatu lembaga pendidikan kan. Iya. Artinya kan kita lihat bahwa banyak sekali juga sekolah-sekolah swasta yang berjamur PAUD ini kan memang lagi booming gitu ya. Banyak banget Ya, ya. nah sebenarnya memang yang harus dipahami itu tidak adalah sekolah biasa atau sekolah internasional karena internasional terus jadi lebih bagus juga mungkin tuntutan ya. Iya. Tapi sebenarnya sekolah itu semua tetap harus memenuhi 8 standar nasional pendidikan, termasuk juga sekolah internasional dan sekolah. Jadi nggak ada yang sekolah biasa, semua luar biasa karena yang namanya kita bergelut di pendidikan anak usia dini itu sungguh luar biasa ya. Iya, luar biasa sih. Saya selalu bilang bahwa menjadi guru itu bukan pengorbanan, tapi menjadi guru itu sesuatu yang mulia dan menyenangkan. Betul, setuju Jadi banget ya. Sama anak-anak stereotip guru PAUD cuma tepuk tangan Iya. sama nyanyi-nyanyi itu tidak begitu. Iya. Dirasakan sekali ketika saya kuliah di PAUD ya, di S2 PAUD bersama dosen-dosen yang luar biasa. Saya kadang suka berkedar lah ini kalau cerita gitu ya, karena memang apa yang kita lakukan ke anak-anak itu sangat berpengaruh dari apa yang kita lakukan gitu. Kalau kita mau belajar kuliah lagi, dosen-dosen di UPI itu sangat memberikan bantuan ya. Kalau buat saya pribadi memberikan bantuan, memberikan pendidikan bukan hanya di kelas tapi juga memaksa kita gitu untuk terus bisa menganalisis, untuk terus bisa memberikan solusi, mencari gapnya dan sebagainya. Jadi beruntung sekali saya bisa selesai lulus, alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya. Ibu. Semua orang ada perjuangannya gitu ya, dan saya sangat bangga, sangat berterima kasih kepada Bunda Vina, kepada Pak Rudi, penguji saya waktu itu. Bunda Leli dan Bunda Heni, kemudian dengan Bunda Elis juga terus-menerus kita bersilaturahim walaupun kita sudah lulus gitu. Nah itu menurut saya merupakan sesuatu yang positif dan insya Allah kita bisa memberikan kontribusi yang baik lah di perpaudan ya se-Indonesia lah mudah-mudahan gitu ya. Oke, mungkin ini kembali lagi ya sebagai alumni begitu ya, Ibu sebagai alumni S2 dan sekarang istilahnya terjun langsung sebagai kepala sekolah yang memang berstandar internasional. Nah, kira-kira menurut pandangan Ibu sebesar apa sih peluang atau kesempatan mahasiswa UPI mungkin khususnya ya Teh Aisyah alumni kami untuk terjun langsung atau ya terjun langsung di sekolah-sekolah berstandar internasional gitu. Peluangnya sangat besar sekali. Jadi kalau kita S2 ya, jadi kadang kita mencari juga dari mulai S1 gitu ya. Kalau boleh dibilang dari sejak S1 pun ada perbedaan lah, karena saya kan sering open recruitment dan sebagainya. Jadi mungkin dari UPI sendiri memang apa sih visi misinya itu banyak sekali yang memang siap kerja ya. Jadi peluangnya sangat besar. Terutama kalau untuk yang S2 pun sangat besar itu karena hal-hal yang tidak kita dapatkan di manapun gitu itu bisa didapatkan dari kampus gitu. Jadi misalnya begini yang saya alami aja. Kita tidak pernah tahu kalau kenapa sih harus PAUD tapi ngurusin gender. Betul. PAUD tapi ngurusin social justice. Iya. Dan yang begitu ilmu-ilmu itu luar biasa pentingnya yang kita harus pahami untuk kita yang bekerja.
intinya terpakai sekali gitu. Karena di saya saja di lembaga yang saya pimpin itu ada guru laki-laki gitu. Jadi ketika ada salah satu teman yang mengambil tesis seperti itu, kemudian ada master gender PAUD juga di UPI sebagai dosen gitu ya, ada Bunda Vina, Bunda Hani, itu wow, nyambung gitu. Jadi kita ini semakin kaya pemahamannya, dan ketika kita memberikan sesuatu kepada anak-anak, membuat lesson plan gitu ya, atau RPP, RPM, whatever it is gitu ya, itu kepake banget gitu. Jadi nggak hanya yang, tapi kan teori susah kalau dipraktekkan. Oh, kalau berdasarkan teori yang benar, insya Allah bisa. Ya. Bagaimanapun keadaannya, mau berstandar internasional atau tidak, menurut aku bisa gitu. Tapi kita harus punya determinasi yang tinggi juga ya. Iya, gitu. betul. Teh Aisyah ini istilahnya penjelasan yang memang sangat mudah dipahami karena beliau langsung dari lapangan ya. Jadi sudah lama juga berpengalaman. Iya, jadi maksudnya bukan sekedar jawaban hanya teori ya, gitu kan. Dalam artian Sudah Bu Intan praktik sudah mempraktekkan itu semua, bahwa semua yang dipelajari di kampus itu betul-betul sangat terpakai dan peluangnya sangat besar berarti ya. Besar sekali. Mungkin satu hal lagi yang penting juga, dan saya rasa di UPI juga sudah dilakukan ya, mungkin ya kakak-kakak yang sekarang sambil menimba ilmu di S2, kemampuan berbahasa Inggris itu juga penting. Nah, itu salah satu plus poin. Kan kita kan bikin jurnal, seminar, kan di UPI kan selalu ada dosen tamu dari luar. Nah, itu kan saya menjadi kepala sekolah, saya juga mahasiswa, ya kita harus punya keinginan untuk belajar. Jadi lifelong learner tuh betul-betul gitu. Nah, bahasa Inggris menjadi sangat penting karena yaitu tuntutan global ya. Tuntutan global gitu. Nah, di UPI kan mau nggak mau tuh kita gitu. Dosen-dosennya luar biasa sekali gitu ya Inggrisnya. Nah, itu juga menurut saya sangat plus kelebihan yang plusnya UPI yang betul-betul terasa juga gitu. Nah, tadi kan mungkin Bu Intan sedikit menyinggung terkait jurnal, artikel. Memang kita sangat digojlok terkait itu ya selama kuliah. Nah, kalau pengaplikasiannya di lapangan begitu ya, secara realnya itu kira-kira bagaimana itu? Ya, saya juga sangat intrik ya, jadi terpacu gitu. Karena dari semester awal itu kebetulan pembimbingan Bunda Vina itu dari awal tuh udah kayak ngajak gitu. Ayo kita kontribusinya apa nih? Misalnya kita mencari yang terbaru, masalah terbaru, novelty-nya harus gimana, terus gap-nya gimana nih. Nah, ini yang kebetulan tesis yang saya kerjakan gitu, itu betul-betul juga menjadi menjadi PR buat saya ingin memberikan kontribusi juga gitu. Ya tadi artinya ada negosiasi antara sekolah, kepala sekolah sebagai kepala sekolah di sekolah berstandar internasional gitu. Oke. Satu lagi Teh Aisyah masih penasaran terkait PNS, boleh ditanyakan sedikit saja mungkin. Ya, banyak sekali gitu ya, alumni atau bahkan kita sendiri gitu punya harapan pengen jadi PNS gitu Bu. Nah, menurut Ibu gitu lebih lebih profit mana gitu antara PNS atau sebagai kerja di lembaga atau pendidik di sekolah internasional gitu. Ya, life is a choice ya. Hidup kan pilihan ya. Kalau saya nggak kalau untuk masalah misalnya apakah misalnya kita lihat dari pendapatan misalnya dari PNS lebih besar PNS atau misalnya lebih besar sekolah internasional itu kalau sekolah berstandar internasional itu ya mungkin sama dengan PNS juga, karena kan mereka juga ada angka kredit dan sebagainya. Di kita ada KPI dan sebagainya, itu sama-sama bisa berkarir menurut saya gitu. Kalau untuk masalah pendapatan sih tergantung gitu, kita masuknya kemana gitu kan. Nah, menurut saya peluangnya sama-sama besar gitu. Dan kalau ya itu pilihan. Kalau di swasta pun gitu, tapi kita swastanya di lembaga pendidikan yang sudah besar, yang sudah established gitu, itu kan peluangnya lebih besar. Kalau kita sudah master gitu, sudah apa gitu, ya sama mungkin ya gitu, but it's a choice gitu. It's a choice gitu. Saya nggak bisa mending ke sini mending ke sana, saya nggak bisa gitu, it's a choice. Sebetulnya pertanyaan barusan itu pertanyaan khusus Teh Aisyah deh. Nggak apa-apa. Karena ya memang sebenarnya bukan Teh Aisyah aja sih, semuanya
juga pasti ya berpikir begitu antara apakah saya harus memilih PNS atau P3K atau berkarir di sekolah internasional. Banyak sekali teman-teman yang bertanya tentang itu ya. Iya, Teh betul Aisyah, ya. sekali. Oke, gimana nih Teh? Sayang sekali. Masih banyak Iya, pertanyaan boleh nanti sebenarnya. kapan-kapan kita Oke, ngobrol ada season lagi. selanjutnya ya. Boleh. Iya, Oke, Bu. baik, mungkin sebetulnya banyak sekali pertanyaan yang ingin kami tanyakan, tapi ternyata waktunya sangat singkat. Iya, Teh sangat Aisyah. singkat sekali, Bu. Mungkin Ada kata-kata motivasi ya, ya, buat boleh Upilopers disampaikan ke di teman-teman. rumah. Oh, sebutannya Upi Lovers ya? Iya, Boleh, Upilopers. silakan. Untuk semua Upi Lovers ya, artinya semua yang memang tertarik dengan dunia pendidikan anak usia dini, menurut saya merupakan suatu keharusan, it's a need. Kita terus-menerus mengupdate diri ya. Salah satunya juga termasuk dengan meningkatkan kualifikasi akademis ya. Menjadi mahasiswa di Pascasarjana UPI tidak hanya mengejar title-nya saja, tapi memang betul-betul kita dipersiapkan untuk bisa memberikan kontribusi. Nah, ketika kontribusi itu kita berikan, kita dapatkan, saya suka bilang the money will follow. Uangnya ngikutin Betul, gitu. betul. Jadi tetap harus belajar, semangat, guru-guru PAUD dimanapun berada, jangan merasa kalau aduh saya guru PAUD nih, nggak ada saya guru PAUD gitu. Semangat, Bangga gitu kan, itu segala sesuatu harus dari hati gitu. Do what you love what you do gitu. Oke. The money will follow. Luar biasa. Iya. Oke, terima kasih Iya. sekali ya Bu Intan. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak kapok ya. Sama-sama. kalian. Iya, seneng dong Oke. kembali ke alma mater tercinta. Oh iya. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Oke, Upi Lover, demikian diskusi perbincangan atau ngobrol kita bersama Ibu Intani. Sangat apa ya, menginspirasi, memotivasi. betul Teh Iya. Aisyah. Namun karena waktu juga, next kita akan bertemu kembali, mungkin ya Teh Iya. Aisyah. Harus dijadwalkan lagi ya bersama Ibu Intani. Oke, baik Teh Aisyah, karena waktu juga nih, Iya. mungkin teman-teman ada yang penasaran terkait informasi terkait PAUD. Nah, Di mana iya. nih bisa mencari informasinya Teh? Teman-teman Upilopers boleh cek web dan hotline PAUD di bawah ini. Oke, bisa lihat di bawah ya. Iya, jangan Oke. lupa untuk like, comment, and subscribe juga nih buat Oke. YouTube Pacar Upi. Karena kalau bukan oleh kita, oleh siapa lagi tentunya. Jangan ketinggalan. Oke, baik teman-teman Upilover, demikian perbincangan kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.